Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Siroji dengan NIM 21060201 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai hasil dari karya tulis ilmiah yang telah saya buat dengan judul penerapan media kartu kata untuk meningkatkan kemampuan kosakata kelas 3 sekolah dasar. Langsung saja. Di dalam penelitian ini, dalam kajian karya tulis ilmiah ini, yang pertama itu ada latar belakang. Nah, untuk latar belakangnya itu di dalam penelitiannya itu yaitu rendahnya kemampuan kosakata siswa kelas 3 sekolah dasar dikarenakan kurangnya minat membaca dan metode pembelajaran yang bersifat tradisional. Jadi dikarenakan rendahnya kemampuan kosakata siswa itu dikarenakan kurangnya minat membaca dan juga penerapan dalam pembelajaran itu kurang modern dan juga kurang kreatif dan inovatif, masih mengandalkan metode yang tradisional. Nah, maka dari itu, dari latar belakang tersebut, peneliti memberikan solusi, yaitu pembelajaran dengan menggunakan atau dengan menerapkan media kartu kata, tentunya untuk meningkatkan kosakata siswa kelas 3 sekolah dasar. Dikarenakan kosakata itu sangat berpengaruh bagi siswa, bukan hanya siswa, cakupannya itu menyeluruh, bukan hanya siswa, tetapi kita pun sangat berkaitan dengan kosakata keseharian kita dalam berkomunikasi, apalagi itu memerlukan kosakata yang baik dan benar. Nah, untuk rumusan masalah dalam penelitian ini, yang pertama, bagaimana peningkatan kosakata bahasa Indonesia menggunakan media kartu kata pada pembelajaran siswa kelas 3 sekolah dasar. Yang kedua, kendala apa yang dihadapi oleh siswa kelas 3 sekolah dasar terhadap pembelajaran dengan menggunakan media kartu kata ini. Yang ketiga, kendala apa yang dihadapi oleh guru dalam menerapkan pembelajaran dengan menggunakan media kartu kata ini. Untuk tujuannya, yang pertama untuk mengetahui bagaimana peningkatan kosakata menggunakan media kartu kata ini. Yang kedua, mengetahui kendala apa yang dihadapi oleh siswa dalam penerapan media kartu kata ini. Yang ketiga, mengetahui kendala apa saja yang dihadapi oleh guru sekolah dasar saat menerapkan media kartu kata ini. Yang selanjutnya yaitu ada metode atau instrumen penelitian. Instrumen penelitian ini menggunakan tes isian, lembar observasi, dan wawancara, dan juga angket. Untuk metode penelitiannya menggunakan mixed method atau penggabungan antara pengumpulan data secara kuantitatif dan juga kualitatif dengan desain explanatory sequential. Yang selanjutnya, subjek penelitian ini terhadap siswa kelas 3 sekolah dasar yang berjumlahkan 28 siswa yang berada di sekolah dasar negeri Ciamplas 2 yang berlokasi di Ciamplas, Kabupaten Bandung Barat. Nah, untuk hasil penelitian dari berbagai untuk hasil penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa metode. Tadi yang sudah dijelaskan itu ada dengan menggunakan mixed method, yaitu penggabungan antara kuantitatif dan juga kualitatif untuk mencari data kuantitatif, karena kuantitatif itu bersifat statistik gitu, hanya angka. Makanya dilengkapi atau memperdalamnya itu dengan langkah kualitatif, jadi digabungkan.
Untuk kuantitatif itu ada dengan menggunakan SPSS untuk mencari data dari hasil pretest maupun posttest. Nah, untuk hasil penelitian itu yang pertama tentang peningkatan hasil pembelajaran penerapan media kartu kata ini terhadap pembelajaran dengan menggunakan uji sampel Perit test gitu. Nah, untuk hasil uji T ini sebesar 0,00 atau 0,05 kurang dari 0,00. Maka dari data tersebut menunjukkan bahwa penggunaan media kartu kata memiliki dampak yang signifikan, dampak atau peningkatan kemampuan pada kosakata siswa. Nah, untuk selain itu ada uji N-Gen. Ya, uji N-Gen ini untuk mengetahui hasil uji N-Gen ini terdapat nilai 0,108 itu 10,81. Nah, yang kedua itu ada kendala siswa. Dilihat dari data yang telah diperoleh dengan menggunakan angket. Dari data angket tersebut menunjukkan bahwa siswa menunjukkan respon yang baik. Terbatasnya waktu untuk melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan pembelajaran secara optimal. Selain itu masih terdapat perbedaan kemampuan siswa dalam memahami arti kata secara mandiri. Jadi untuk kendala siswa itu ada dua. Yang pertama tadi terbatasnya waktu untuk melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan pembelajaran secara menyeluruh atau secara optimal. Dan yang kedua itu masih terdapat perbedaan kemampuan siswa dalam memahami arti kata secara mandiri. Dapat dilihat ada grafik, ya, grafik menunjukkan respon dari data angket tersebut. Yang kedua ada kendala guru. Yang ketiga kendala guru. Untuk kendala guru di sini dilihat dari hasil observasi menunjukkan bahwa presentase itu sebesar 86,36% dengan kategori baik. Sedangkan dari data hasil wawancara menunjukkan terdapat siswa yang kurang fokus dan tidak serius karena menganggap pembelajaran ini hanya sebagai permainan, sehingga membuat siswa lain terganggu dan persiapan yang memakan waktu. Mungkin itu yang menjadi kendala dari guru. Yang pertama memerlukan waktu yang cukup lama untuk menyiapkannya. Terus terkadang siswa hanya menganggap pembelajaran ini sebagai permainan saja. Nah, dari beberapa penjelasan berikut, peneliti menyimpulkan yang pertama adanya peningkatan kemampuan kosakata siswa menggunakan media kartu kata yang dimana dapat dilihat dari nilai rata-rata pretest sebesar 45,45 dan posttest sebesar 75,28. Yang kedua, kendala siswa adalah terbatasnya waktu untuk melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan pembelajaran secara optimal. Selain itu, masih terdapat perbedaan kemampuan siswa dalam memahami arti kata secara mandiri. Yang tiga, terdapat siswa yang kurang fokus dan tidak serius karena menganggap pembelajaran ini hanya sebagai permainan, sehingga membuat siswa yang lain
terganggu dan persiapannya juga cukup memakan waktu. Dan sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.